Gadis kecil menipu seorang pria terbelakang mental ke tepi tebing. Kemudian dia berjalan perlahan ke sebuah batu di tepi tebing. Dia terus membujuk pria itu datang. Mencoba menipu pria itu datang ke tebing. Tapi tiba-tiba gadis itu terjatuh. Pria itu melompat ke air untuk menyelamatkannya. Tapi ketika dia menggendong gadis itu sudah tidak bernyawa, tapi dia mengira gadis itu hanya tidur. Dia terus membangunkan gadis itu. Dia tidak mengerti apa-apa dan terus menggendongnya. Saat itu juga, ayah polisi gadis itu membawa anak buah mencari putrinya. Tanpa pandang bulu menangkap pria itu. Melihat tubuh putrinya, polisi mengira dia adalah pelakunya. Dia dengan marah, ingin menembak pria itu sampai mati. Untungnya, dia dihentikan oleh anak buahnya. Pria itu kemudian dibawa kembali ke barak dan disiksa. Melihat pria ini tetap tidak ingin mengaku, akhirnya polisi dengan paksa menahan jarinya untuk menandatangani. Meskipun kita tahu dia tidak bersalah, tapi alam kehidupan nyata siapa yang akan percaya? Meskipun IQ pria ini kurang, tapi hatinya murni. Dia memiliki seorang putri yang cerdas. Dia juga sangat mencintai putrinya. Demi membeli tas favorit putrinya, dia berusaha mencari uang. Tapi ketika dia punya cukup uang untuk membeli tas itu, tapi polisi itu terlebih dahulu membelinya untuk putrinya. Dia segera mengejar dan meminta tas itu. Tapi petugas itu menamparnya ke tanah. Secara kebetulan, keesokannya di sekolah dia melihat anak itu memakai tas itu. Akibatnya, dia ditipu oleh gadis itu ke tepi tebing, yang membuat anak itu terjatuh ke air. Keesokannya, pria itu dikawal dikirim ke penjara. Putrinya menangis dan terus mengejar dari belakang. Saat itu juga, ayahnya di dalam mobil dan terus meneriakkan kalimat. Cyclops melihatnya, "Ova." Cyclops yang dimaksud ayahnya. Itu sebenarnya nama reruntuhan di tepi tebing. Putrinya sepertinya mengerti apa maksud ayahnya. Dia berlari ke reruntuhan itu. Kemudian dia datang ke sebuah gua. Benar saja, seorang pria ditemukan di dalam gua. Pria itu melihat seluruh proses gadis itu jatuh ke air. Tetapi ketika putrinya membawa neneknya untuk melihatnya, gua itu sudah kosong. Putri berkeliaran di gua untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak menemukan pria itu. Saat itu juga ayahnya telah dibawa ke penjara. Tapi dia masih tersenyum bodoh. Rupanya dia tidak menyadari situasinya. Dia tidak tahu mengapa dia dikurung di sini. Ketika tahanan mengetahui kejahatannya, mereka meletakkan menutup kepalanya, membawanya ke toilet, lalu memukul dan menendangnya. Tapi dia baik hati dan tidak menyimpan dendam pada mereka, selama berada di penjara. Dia bersikeras menulis surat untuk putrinya. Dalam surat itu dia memberitahu putrinya, dia baik-baik saja dan dia punya banyak teman. Tapi dia tidak tahu, surat-surat itu disobek dan dibuang ke tanah oleh petugas. Dia tidak memiliki kabar tentang putrinya. Dia hanya bisa memanggil nama putri saya berulang kali di depan pintu penjara. Ayah akan segera diadili, dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, dijatuhi hukuman mati. Tetapi saat ini dia tidak mengerti apa maksud kalimat ini. Dengan panik, dia berbalik untuk melihat neneknya. Ketika melihat neneknya menangis, dia juga ikut menangis. Melihat gadis yang begitu malang, guru membawanya mengunjungi ayahnya yang cacat mental. Namun penjaga pintu berkata, tidak boleh ada yang mengunjunginya. Sementara guru dan tentara berdebat, gadis itu berlari ke pagar penjara, memukul dinding dan terus-menerus memanggil ayahnya. Saat itu juga ayahnya mendengar suara putrinya. Dia sangat senang dan bergegas ke pagar, juga memukul dinding dan memanggil nama putrinya. Meski hanya dipisahkan oleh tembok, tapi itu telah menjadi jarak terjauh di dunia. Kemudian penjaga bergegas membawanya kembali. Dia memohon dengan getir untuk melihat putrinya, tapi mereka membawa paksa dirinya ke sel. Malam itu, teman satu sel tiba-tiba mengeluarkan pisau, ingin membunuh bos tahanan. Tanpa ragu, pria ini langsung menghentikannya. Dia menahan pisau itu, dan akhirnya dia, yang telah tertusuk berusaha meminta tahanan itu jangan gegabah. Pada saat kritis, dia yang begitu baik menahan pisau untuk orang lain, bagaimana mungkin membunuh seorang gadis kecil? Sejak itu, para narapidana mengaguminya. Kepala sel memutuskan mencari cara agar dia bisa bertemu dengan putrinya. Jadi ketika istri bos tahanan mengunjunginya,
Gadis itu menyelinap ke dalam gerbong makan dan dibawa ke sel nomor 7. Setelah beberapa bulan, akhirnya mereka bertemu. Dia sangat senang memeluk putrinya, memutar di sel beberapa kali. Kemudian putrinya tiba-tiba memberitahu ayahnya, "Ova pergi ke Cyclops. Aku melihat pria itu di sana." Dia mengatakan gadis itu jatuh sendiri. Dia bilang ayah Ova adalah pria yang baik. Katanya dia akan mengatakan apa yang dilihatnya. Mendengar perkataan anak itu, semua narapidana terkejut. Kedatangan anak ini tidak hanya membawa kerinduan pada ayahnya, tapi juga membawa kegembiraan ke sel No. 7. Tapi saat itu juga, kepala sipir menerima telepon. Kemudian dia membawa sekelompok orang ke kamar. Saat itu anak itu sedang disembunyikan oleh para tahanan. Tapi sipir mengerti, ayahnya tidak pernah berbohong. Jadi dia bertanya, "Di mana putrinya?" Benar saja, dia dengan jujur mengarahkan jarinya ke bawah tempat tidur. "Ova telah ditemukan, lari." Sipir sangat marah dan ingin membawa gadis itu. Tapi bos tahanan menghentikannya. Kepala sel memberitahu sipir tentang Cyclops. Semoga dia bisa membantu pria itu. Setelah sipir mengirim gadis itu kembali, dia datang langsung ke gua itu. Di dalam gua dia menemukan catatan yang ditinggalkan oleh pria itu. Catatan itu dengan jelas menyatakan bahwa pria itu tidak bersalah. Pada saat yang sama, ia juga menemukan seragam militer dan senjata. Setelah menemukan ini, sipir langsung mengerti. Pria itu ternyata pembelot. Itu sebabnya dia tidak pernah berani bersaksi. Sejak sipir mengetahui hal ini, dia tidak lagi melarang Ova mengunjungi ayahnya. Tapi kali ini, putrinya membawa kabar buruk. "Ayah, nenek sudah menjadi malaikat." Mendengar perkataan anak itu, seluruh sel terdiam dalam sekejap. Pria itu memeluk Ova dan menangis seperti anak kecil. Tidak butuh waktu lama bagi sipir untuk menangkap pembelot itu. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Tepat ketika semua orang mengira ayahnya akan dibebaskan, polisi juga mendapat kabar ini. Untuk mencegah pembelot bersaksi di pengadilan, dia meminta prajurit membawanya di depannya, lalu menembaknya dari belakang. Ini adalah terakhir kalinya Ova melihat ayahnya, karena ayahnya akan digantung. Ayahnya meneteskan air mata, memegang putrinya dalam pelukannya. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa melihat putrinya tumbuh dewasa lagi. Ketika dia dibawa pergi oleh penjaga penjara, dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Seketika dia jatuh ke tanah dan menangis. Pada malam eksekusi, pria itu mengenakan setelan yang bagus, ucapkan selamat tinggal pada narapidana. Dia kemudian dibawa ke tempat eksekusi, diiringi suara bangku yang jatuh ke tanah. Tampaknya semuanya telah berakhir. Namun, hari ini sipir menemukan gadis itu. Dia mengambil sebuah kotak dari sakunya dan menyerahkan padanya. Ternyata di hari eksekusi itu, seorang kakek di sel memutuskan mewakili pria itu untuk dieksekusi, karena penampilan gadis itu mengingatkannya pada putrinya yang meninggal. Dia memutuskan menggunakan nyawanya untuk diberikan pada mereka, sehingga dapat mengurangi rasa bersalah dari putri yang meninggal. Jadi kepala sel menemukan sipir dan menjelaskan situasinya. Pada akhirnya, mereka bekerja sama mengeluarkan dia dari penjara. Pertama mereka menciptakan kekacauan kecil di luar penjara. Kemudian semua tentara dipindahkan keluar dari penjara. Kemudian kakek mengenakan setelan yang sama dengan ayah pria itu. Ucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang terlibat dalam program ini. Kemudian, ketika dia keluar dari penjara, berikan sebuah kotak kepada sipir. Minta sipir memberikan kotak itu kepada gadis itu sebagai souvenir. Dalam perjalanan ke tempat eksekusi, mereka menggantikan kakek dengan pria itu. Dan petugas yang akan mengunjungi eksekusi sengaja ditabrak di jalan oleh mobil yang sudah diatur sebelumnya. Dengan cara ini, kakek itu menjadi malaikat, bukan ayahnya. Kemudian sipir memalsukan kakek sebagai pembobol penjara. Dengan begitu ayahnya diselamatkan. Orang yang memberikan ini untukmu. Dia juga mengembalikan ayahmu. Jingle-jingle. Botol. Ova. Ayah. Meskipun film ini adalah remake dari Room 7 GIF versi Korea, tapi film ini berbeda dengan aslinya.
Ditambahkan peran nenek diselingi antara ayah dan anak perempuan, dan ayah dan anak yang akhirnya hidup bahagia. Endingnya memberikan akhir yang bahagia, berbeda dengan versi aslinya.